Selamat pagi, teman-teman semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, ya. Kemudian memang betul, ya, belajar itu melelahkan. Tapi kalau kalian akan mendapatkan pengetahuan, kompetensi, saya percaya kalian tidak akan merasa belajar itu lelah, ya. Justru dalam belajar kalian bisa mendapatkan pengetahuan dan kemudian akan membantu kalian dalam bekerja dan kemudian pekerjaan kalian akan jauh lebih cepat, akan jauh lebih apa ya mantap ya dalam melakukan dan benar dalam melakukan pelayanan kepada customer ya. Kemudian kalian akan mendapatkan promosi dari waktu ke waktu mestinya kalau kalian ada apa kompeten dan kemudian tentu kalian punya apa salary apapun remunerasi pun juga akan mengikuti dengan sendirinya ya. Jadi jangan kalian merasa lelah untuk terus belajar. Karena nanti kalau kalian misalnya tidak belajar, kalian punya kompetensi di titik itu saja, dan kemudian tentu kalian akan merasa lelah, jenuh dalam posisi itu saja, tidak bertumbuh ya. Oke, baik. Saya akan coba melihat ya, melihat kita punya ini dulu ya, kita punya tugas ya. Saya akan coba. eh, Penabrak jembatan Baltimore di Amerika Serikat ternyata membawa material berbahaya. Otoritas tempat menyebut perlu kehati-hatian dalam melakukan investigasi. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Nasional Keselamatan Transportasi atau NTSB Amerika Serikat, Jennifer Hamedi. Menurutnya, tidak kurang dari 56 kontainer yang berada di atas kapal merupakan bahan-bahan berbahaya atau beresiko tinggi. Di antaranya adalah bahan korosif, material mudah terbakar, dan material baterai litium. Amendi menambahkan, sejumlah kontainer yang jatuh ke perairan akan ditangani bersama dengan otoritas terkait. Sementara itu, Amendi menyebut investigasi insiden ini akan memakan waktu 12 hingga 24 bulan. Namun NTSB tidak akan ragu untuk membagikan informasi terkait keselamatan dan rekomendasi dalam periode tersebut. Investigasi awal akan dirilis dalam kurun waktu 2 hingga 4 minggu ke depan. One of NTSB's senior hazmat investigators today to begin to look at the cargo and the cargo manifest. He was able to identify 56 containers of hazardous materials. That's 764 tons of hazardous materials, mostly corrosives, flammables, and some miscellaneous hazardous materials, class 9 hazardous materials, which would include lithium-ion batteries. Some of the hazmat containers were breached. We have seen sheen on the waterway. The federal, state, and local authorities are aware of that, and they will be in charge of addressing those issues. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Melanda kapal kargo yang berlayar di perairan Lampung. Kapal kargo Samudra Sakti 3 terbakar saat hendak berlayar menuju ke Kepulauan Riau. Api dapat dipadamkan setelah tim SAR gabungan menerjunkan 3 kapal pemadam kebakaran. Sebanyak 18 anak buah kapal berhasil dievakuasi menggunakan kapal tugboat, maksud kami. Sementara saat kebakaran terjadi, kondisi kapal kargo ini sedang kosong muatan. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian ruang mesin kapal. Ada suaranya, Bang. Nggak ada suaranya, ada kan? Hanya musik kelihatannya.
Jadi kapal pembawa 3.000 mobil terbakar di lepas pantai Belanda. Ya, kalau tidak salah pos dan mobil-mobil mewah. Ya, ini tadi terbakar, ini terbakar lagi. Ya, oke, ini terakhir. Kapal nyangkut di Tersan Suez. Oke, kita coba lihat lagi kapal kargo di laut di mana di Yaman. Pemberontak Houthi Yaman mengklaim telah berhasil melumpuhkan kapal kargo Israel MSC United yang berada di Laut Merah lewat serangan rudal pesawat tak berawak. Serangan tersebut adalah yang terbaru dalam serangkaian serangan drone dan rudal yang diluncurkan oleh Houthi sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober. Sebelum Houthi meningkatkan intensitas serangan, Amerika dan 20 negara sekutu yang tergabung dalam koalisi Operation Prosperity Guardian sempat menggertak kelompok pemberontak Yaman untuk menghentikan serangannya di Laut Merah yang menjadi jalur pusat perdagangan internasional. Tak tahu. Baik, saya stop share. Ya, baik teman-teman. Seperti tadi kalian lihat ya, saya ingin coba ada sekitar tadi 4 video yang sebelumnya saya sampaikan, yang saya sudah bagikan sebelumnya kan kepada kalian semua. Mungkin kalian sudah menjawab ataupun sudah mengirimkan ya. Silakan bagi yang mau menyampaikan opini ataupun pekerjaan rumahnya silakan. Monggo. Siapa yang sudah mengerjakannya? Kiki? Belum Pak, saya belum belum mengerjakan ya Pak. Oke. Oh, sudah. Sudah silakan dijawab aja, Us. Nggak apa-apa. Nggak salah nggak apa-apa. Yang penting kita belajar sama-sama. Monggo. Dibuka mic-nya. Mic-nya belum dibuka. Oke Pak, ada ya Pak. Ya, silakan. Kapal bermuatan bahan bahan berbahaya tabrak jembatan Baltimore di Amerika Serikat. Ya, Informasi dari berita itu kecelakaan adalah menabrak jembatan dan diindikasikan ada beberapa muatan yang berbahaya, ya, bahan korosif dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar. ya. Terlepas dari muatan yang dibawa oleh kapal tersebut, Hmm, dipastikan pemilik kapal telah melalui proses kelengkapan dokumen untuk persyaratan laik apa laik berlayar seperti seaworthiness certificate, port clearance, standar, terus dia memiliki polis asuransi marine hull, terus ship owner protection and indemnity. Kesimpulannya apabila ada tuntutan dari kerusakan itu di cover sih Pak. oke. Jadi kamu melihat dari sudut pandang pemilik kapal Marine Hull. Oke. Jadi kalau dia punya polis PNI, ya maka tentunya dia sudah memiliki Proteksi. cakupan pihak ketiga ya. Ya, Oke, Pak. kalau dari pemilik kargo bagaimana? Eh, Kalau dari pemilik kargo sih itu di cover juga. Biasa kan itu kalau kargo kan lebih ke tanggung jawab pemilik barang. Nah, Ya, pemilik barang itu sebelum dia mengirimkan sudah pasti dia mengasuransikan barang yang diasuransinya, Pak. ya.
Oke. Jadi ikut terjamin dia punya Iya. kerusakan jembatan itu ya. Hmm. Oke. Baik. Thank you, Us. Thank you. Yeni mau menjawab? Coba Yeni. Ya Pak. Ya, silakan. Yeni mau menjawab, silakan. Hmm, kurang lebih jawabannya sama sih Pak. Dari Coba. seperti yang Mas Us tadi sampaikan ya, Oke, bukan yang jembatan, coba yang kebakaran tadi. yang kebakaran. Mm. Yang mobil, 3.000 mobil kebakaran di kapal. Apakah dijamin atau tidak dalam asuransi? Jamin Pak. Dijamin. Yakin. Iya kan kebakaran Pak. Asumsinya dia pakai A, B, C. Asumsi apa nih Pak maksudnya? Covernya dia pakai ICCA. ICCA dong. Oke, ICCA. Kalau B, Kalau B masih di cover juga. kalau Kayak C. ABC di cover semua deh Pak. Oke, berarti kamu lihat. Oke, bagus, bagus. Jadi Bapak pengen tahu kamu membaca nggak ICCA ABC gitu ya. Hmm, Jadi pakai asumsi gitu, Yan. iya. Oke, Yan. Thank you, Yan. Ya Pak. Oke, Karina, saya minta kamu baca, kamu punya pekerjaan rumah. Dikerjakan nggak? Kamu kerjakan nggak? Karina? Karina? Enggak. Oke, Linda. Silakan Linda. Karina tidak mendengar, tidak ikut kelas. Linda, silakan Linda. Iya, untuk kasus yang mana, Pak? Yang mana yang kamu sudah kerjakan? Apa semuanya? Yang katakanlah misalnya gini, yang coba di Tersan Suez yang nyangkut itu. Kalau kalau yang Swiss itu sehubungan dengan dia kargo delay ya, itu Iya. termasuk yang dikecualikan di polis marine Oke. cargo. Oke. Iya, sehingga tidak dapat di-cover oleh asuransi. Oke, tidak dikawal walaupun itu busuk barangnya ataupun rusak gitu ya. Iya, Pak. Oke. Dalam pengecualian nomor berapa itu delay? Nggak dijamin. Gimana, Pak? Mohon maaf. Dalam pengecualian nomor berapa? Wah, ih, Kamu coba aduh, nggak lihat. apa, Pak. Mesti lengkap bahwa jadi asumsikan bahwa itu delay ya, bahwa itu dikecualikan dalam polis ICC ABC exclusion 44 ya, titik berapa gitu kan, mesti dijawab tuh supaya lebih detail dan kamu bisa bisa apa ya, lebih lengkap lah dalam menjawabnya. Baik, Pak. Noted, Kayak Pak. gitu. Oke, nanti kita coba lihat ya. Oke, Fahri, silakan Fahri. Halo Fahri, Pak, ya silakan. Kamu sudah membuat. sudah Pak. Oke, silakan. Kamu baca apa yang kamu telah kerjakan. Untuk saya coba jawab yang kapal kargo terbakar di Lampung. Oke. Di sini sebenarnya kalau kita lihat dari beritanya itu Mm, kapal keadaan kosong tidak ada muatan. ya, Nah, jadi kalau untuk dalam polis marine cargo dipastikan dia tidak tidak ada ada. karena tidak ada muatan Tidak ada kosong. muatan. Oke, kalau Apabila jet plane mm, ingin menggunakan polis marine hull Pak, apabila oke. kapal tersebut memiliki polis marine hull. Oke, Marine Hall dijamin apa enggak? Untuk Marine Hall kalau dari kronologisnya itu kan dia ada indikasi Korsleting. awalnya itu ada apa sih di dekat ada inian listrik apa sih namanya? Korsleting. Nah, korsleting listrik. Itu dijamin apa tidak? Kalau Gimana? itu dijamin sih Pak. Dijamin. Kalau dia total loss only gimana? Ya, Kalau Marine Hall-nya total loss only? total loss only. Ya Nah, itu tenggelam Pak. hah? Marine Hall total hanya total loss only aja. Ya, kan dijamin berarti kan? Berarti kamu Ya, bilang dijamin kalau ya kondisinya. kan kondisinya masih itu. Kan dia kan padam juga kalau nggak salah itu. Ya, maksud saya, kamu mesti lihat dulu ini jam atau tidak, tergantung kondisinya. Dia beli jaminan apa? Ya gitu loh. Misalnya katakanlah tadi, kalau misalnya saya kasih contoh kamu, kecelakaan di tol Jagorawi, itu ya,
Kalau dia punya kondisinya total TLO doang tanpa TPL, berarti apa? TPL-nya nggak dijamin. Dia punya Iya, mobil pun nggak dijamin. Ya, tapi kalau dia punya mobilnya komprehensif plus TPL, makanya kalau dia penyebabnya apalagi kalau misalnya penyebabnya tuh lalai ataupun bermain TikTok segala macam, maka walaupun dijamin, tapi karena penyebabnya apa kelalaian tersebut kelalaian. pelanggaran lalu lintas, maka dia tidak dijamin kan. Jadi Iya, Pak. kembali banyak hal-hal yang mesti kamu coba kaji ulang. Ya, Baik, Pak. oke, thank you. Makasih, Pak. Aris, gimana Aris? Ada sudah mengerjakan pekerjaan rumah kamu? Ya sudah Pak. Oke, silakan Untuk baca yang kamu yakin. eh, kalau buat saya yang kebakaran kapal yang ada mobilnya pasti juga di cover Pak di ICC A sama B. Tapi kalau di C kayaknya harus karam dulu. Harus pokoknya kan kalau di C itu kan total loss ya Pak. Jadi menurut saya yang C nggak di cover Pak. Kalau dia pakai jaminan ICC C. Oke, thank you Aris. Nggak apa-apa, kita akan coba lihat ya. Thank you. Ada yang mau coba Oke Pak. jawab? Silakan. Sebelum kita lihat polisnya. Yudi, silakan. Ya Pak Freddy. Ya, Yudi silakan. Ini saya mau coba jawab yang apa namanya, yang tabrak jembatan itu Pak. Oke. Kalau dari sisi PNI dan Marine Hull itu dijamin, tapi kalau pemilik kargo Hah? itu karena barang-barang yang diangkut adalah barang yang flammable, kemudian korosif. Mm-mm. Nah, itu tidak dijamin karena itu masuk ke dalam pengecualian apa kerugian yang terjadi akibat dari sifat barang itu sendiri. Itu Oke. menurut saya Pak, untuk kargonya tidak dijamin karena masuk O- pengecualian. Oke, thank you Yudi, thank you. Oke. Ada lagi yang mau coba sampaikan pendapat? Monggo. Karena bagaimanapun juga ini kita berlatih ya, berlatih untuk bicara, menyampaikan apa yang telah kita pikirkan tadi. Ya, terlepas dari itu salah atau benar ya. Silakan. Itu Sim. Pak tadi yang kargo yang itu Pak yang nabrak jembatan. Oke. Biasa kan itu emang pada dasarnya tuh chemical segala macam yang yang mudah terbakar segala macam itu kan masuk ke kategori yang dieksklusi Pak. Ada juga jaminan itu apa resiko itu bisa bisa tercover tapi case by case entah itu deductible dinaikin atau packing standar packing internasionalnya di apa di dia dibuat aman lah itu kembali ke pihak asuransi Pak gimana dia biar terpenuhi persyaratannya lebih ke situ sih Pak soalnya kalau memang itu apa namanya dikecualikan dan nggak bisa diasuransikan tuh pemilik barang itu udah nggak mungkin dia kirim barang Pak soalnya ada resiko kehilangan dan apabila tetap nggak terkirim atau tidak terdistribusi bisa jadi itu apa namanya produk itu nggak akan dipasarkan ke beberapa negara sih Pak. Oke. Itu sih Pak. Baik, terima kasih teman-teman semua ya. Jadi, Nambahin boleh, Pak? silakan. Siapa? Oh, Oh, Tanto. komentar Uus, Pak, tadi, Pak. Oke. Sebenarnya barang-barang yang flammable itu masih bisa nggak dimasukkan ke pengecualian, kecuali memang dia rusak karena barang itu sendiri itu. Oke. Itu tetap bisa dijamin asal asuransinya punya limit ya untuk apa namanya treaty-nya mereka. Ya apa namanya kayak barang-barang komoditas, barang-barang liquid yang mudah meledak itu sebenarnya nggak masuk ke jaminan pengecualian ya. Selama asuransi mau cover ya mereka akan cover kecuali dia rusaknya karena sifat alami barang itu sendiri itu baru bisa nggak di cover gitu sih Pak. Oke, thank you semua teman-teman ya. Jadi kita mesti punya suatu pemikiran atau banding kritis ya terkait dengan barang-barang kargo tersebut ya. Baik, kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat dari sudut perdagangan ekspor import ya. Jadi begini teman-teman, sepanjang sepengetahuan saya, segala macam barang yang mau dikirim ke luar negeri ya, baik itu ekspor atau import ya, itu selalu senantiasa harus ada polis
asuransi. Itu dulu. Harus ada polis asuransi. Tidak mungkin suatu barang akan keluar dari sebuah negara tanpa polis asuransi. Jadi harus ada proteksi. Kenapa? Karena transaksi internasional, perdagangan seperti yang kita pelajari pada waktu lalu, Incoterms itu kan, ya, baik itu dia FOB, CNF ataupun CIF ya, itu harus ada dalam dia punya LC, letter of credit yang dikeluarkan oleh sebuah bank, itu harus ada asuransi apa, jenisnya apa. Jadi itu suatu standar yang harus dipenuhi. Tanpa polis asuransi maka tidak terjadi perdagangan internasional, ya. Bahkan barang-barang yang dikirim pakai hand carry saja, hand carry katakanlah misalnya sarang burung walet yang dibawa dari Indonesia ke Hong Kong, itu maka perlu asuransi. Kenapa? Nilainya mahal. Kalau misalnya hilang, rusak ataupun terjatuh apapun, ya itu dia kirim by pesawat terbang, dia hand carry, ya itu nilainya mahal. Jadi satu hal yang kalian mesti pahami bahwa harus ada polis asuransi melekat pada perdagangan internasional itu, Dok. Itu ya. Nah, terkait dengan barang-barang yang berbahaya ataupun mudah terbakar atau segala macam, kan pasti mereka declare. Tidak mungkin mereka tidak declare. Apalagi nih Amerika, apalagi nih ekspor import, apalagi nih LC, perdagangan internasional. Harus ada declare. Barangnya apa? Katakanlah misalnya tadi baterai listrik lithium, ya. Itu mesti mereka declare. Ya, mereka declare dan kemudian tentu ya namanya perdagangan internasional ya. Maka segala macam syarat-syarat kondisi packagingnya itu sudah harus memenuhi standar. Tanpa itu, saya yakin tidak akan keluar dari pelabuhan. Apalagi barangnya mahal, nilai mahal, ya. Tidak mungkin tanpa packing yang memadai. Itu kalian mesti pahami. Ya, apakah tidak boleh diasuransikan? Boleh diasuransikan kok. Kalau misalnya tidak boleh diasuransikan, maka barang-barang tadi berbahaya api ataupun mudah terbakar tidak akan keluar dari sebuah negara. Padahal negara lain butuh. Ya, sepanjang tadi dia punya cara pengemasannya, cara penyimpanannya, kemudian cara pengangkutannya itu sudah harus standar internasional. Nah, saya percaya tadi kapal yang ditabrak jembatan itu, saya percaya semuanya sudah sesuai dengan apa ketentuan atau syarat regulasi yang ada, ya. Nah, masalah dia nabrak jembatan, nah ini kan perlu lihat lagi, ya perlu lihat lagi, mengapa sampai nabrak jembatan? Apakah kapal ini baru pertama kali lewat situ atau tidak, ya? Dan kemudian kan tentu jembatan ini kan diam, ya. Nah ini kapten kapalnya bagaimana lihat jembatan tersebut? Jauh-jauh, mesti kan jauh-jauh itu kan dia tahu bahwa dia lewat jalan mana dan kemudian apa saja yang ada, ya. Bahkan kalau katakanlah kita lihat ya mobil semen apa yang konten beton ya, semen beton tuh yang ada molennya tuh, itu kalau kata misalnya lewat jalan aja di belakangnya ada tuh petugasnya yang kalau misalnya kabel listrik ada, dia nyolokin supaya molen itu bisa lewat, kalau nggak nyangkut dan akan terjadi korsleting. Kabel-kabel listrik banyak yang putus di tengah jalan karena kita tahu bahwa di Indonesia tuh di Jakarta khususnya kabel-kabel tengah jalan tuh banyak yang sudah tidak benar ya, mesti dibenahi ya, tapi nggak tahu PLN bagaimana ya. Jadi, nah apalagi tadi jembatan yang sudah dari kejauhan itu sudah tahu tingginya jembatan bagaimana dan kemudian tinggi kontainer bagaimana, ya. Itu semestinya sudah sudah dapat dicegah, tapi nggak tahu lah bagaimana pihak kapten kapal, kru kapal yang ada di situ, ya. Tiba-tiba langsung saja nabrak kan gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba lihat polis kargo ya. Bentar. Ya, kita akan coba lihat polis kargo. Ya, nah, jadi saya coba lihat tadi, mau coba cek ya, saya akan coba cek lagi. Ini saya coba cek ya. Saya mau coba lihat ada nggak polis ini. Ini saya coba Google. Oke, kita lihat coba ICC. 1109 ya. Oke, ini ada kanal segala macam. Tapi kemudian saya mau coba lihat ini AUI saja ya. Kita punya alat AUI ya. Kita lihat AUI ya. Nah ini kita lihat ya 118 ini mengenai ini ya. Ini dia lihat bedanya. Yang 82 sama 09 saya bisa lihat dia punya nomor 8. Dia punya nomor 8.
dia punya transit clause ya. Nah, kalau sudah lihat ada di sini ya, oh ini berarti during the place name ordinary request transit of terminate leave. Berarti ini masih 082 nih UI punya ya. Jadi di sini sebutkan the insurance attached from the times ya the goods leave the warehouse of the place ya. Ini berarti masih 82. Mestinya kita lihat yang 09. Kalau 09 saya bisa langsung lihat ya. Ini 09 ya. Sini 09 kan lihat ya. Kita lihat saya bedanya cuma itu aja nomor 8 ya. Di sini sebutkan kan. Tadi kan leave the warehouse. Kalau di sini apa? The subject matter ya. Jadi this insurance attached ya from the time the subject matter insured is first move in the warehouse. Ya, jadi peran pertama ya. Nah, ini kita lihat ICCA. ICCA dia punya jaminan apa sih? Pasti semuanya ya. Nah, ini kan sebutkan semua dijamin kecuali 456. Oke, tadi Linda bilang delay nggak dijamin. Di mana delay dijamin? Exclusion ya. Exclusion berapa? 4 ya. Ini kemudian insufficient loss in the first phase. Kemudian di sini sebutkan berapa? 46 apa? 45 ya. Nih, loss 45 ya. 445. Loss damage or expense caused by delay. Jadi delay nggak dijamin. Walaupun penyebab delay tersebut bisa saja terjadi angin topan, kemudian bocor, nabrak, karang segala macam. Ya, disebutkan even though the delay because by a risk insured against. Ya, kecuali biaya-biaya yang masuk dalam klausul nomor 2 general phrase tuh. Ya, itu. Jadi delay itu tidak dijamin. Itu poinnya yang Linda sampaikan. Betul, terima kasih Linda. Jadi 445. Tapi kemudian kalau fire dijamin nggak? Dijamin karena tidak disebutkan dalam pengecualian sini. Ya. Nah, kemudian tadi si Tanto sampaikan ataupun teman-teman yang lain sampaikan. Barang tersebut tadi barang chemical ataupun barang berbahaya, api dan segala macam. Itu tetap bisa dijamin. Tetapi kalau dia ya terjadi apa? Di sini disebutkan lagi apa di sini? Disebutkan ordinary leakage, ordinary loss in weight or loss ordinary wear and subject matter. Kemudian ada self combustion. Mana lagi self combustion? Sini insufficient ini berarti packingnya. Kemudian yang sini ya loss 44. Loss damage or expenses caused by inherent vice or nature of the subject matter insured. Ya, jadi barang tersebut terbakar sendiri. Ya. Bukan akibat suatu peristiwa ya, tapi dia terbakar sendiri, flammable. Dengan alam dengan mungkin panas, tiba-tiba dia terbakar sendiri. Ya. Itu tidak dijamin 44 ya, jadi 4.4.4 ya, itu. Jadi masalah dia flammable, hazardous, itu bisa dijamin polisnya, ya bisa di cover polisnya. Tapi kalau kejadian kerugian akibat 4.4 ini, maka tidak dijamin. Ya. Nah, kemudian saya mau coba sampaikan pada kalian semua. Ya, di sini sebutkan ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume. Ya, atau or ordinary wear and tear of the subject matter insured. Ini kita coba sedikit diskusi ya. Bahwasannya terjadinya leakage bocor ya, bocor biasa, ordinary loss jadi kehilangan berat ya atau volume ya yang wajar. Nah, tapi kemudian ordinary ini yang wajar itu berapa persen? Ini dulu, apakah 0,5%? 1%, 2%, atau 5%. Ini dulu yang katakanlah mesti debat. Karena setiap barang tentu dia punya ordinary-nya ini beda-beda. Ya, ini yang saya mau coba sampaikan pada kalian. Kami pada waktu itu melihat kita punya nasabah yang import gandum itu, ya, dia memang ada ordinary loss in weight or volume. Ya, kenapa? Karena gandum itu kan curah. Gandum itu curah diambil dari tonggang atau apapun pindah ke tank ya. Itu ada dia punya tangki-tangki itu ya. Kemudian dimuat dalam tank-tank itu di kapal ya. Kemudian setelah itu pasti tentu ya ini ada sedikit perbedaan tentu
perbedaan temperatur dari negara asal dan negara tujuan, kemudian dia punya gaya tarik buminya juga beda, ya, kemudian humidity-nya juga beda, ya. Kemudian apa? Pada waktu mereka muat, mungkin katakanlah 10.000 ton, tapi pada waktu dia bongkar ke tempat negara tujuan, itu pasti ada yang nempel-nempel di dinding-dinding itu, ya. Kan nggak mungkin kapal lama-lama sandar di pelabuhan untuk hanya apa? Ngapain dia punya gandum yang masih nempel di dinding kapal itu. Berapa lama biaya demurrage ya. Jadi akhirnya ada namanya ordinary weight or volume. Nah, untuk dapat mengatakan itu ordinary, kan mesti ada historical. Mesti ada suatu simpen-simpen sebelumnya. Jadi pada waktu itu saya memprakarsai bahwasannya kita akan tetapkan dulu 2,5% deductible ya. Jadi kita pakai deductible ya untuk apa? Untuk menghilangkan ordinary loss in weight or volume 2,5% pada waktu pertama kali buatkan MOP. Nah, setiap kali shipment itu akan ada surveyor Indonesia ya, Sukovindo atau apapun itu di survei ya berapa waktu dia beli berapa ton, pada waktu dia bongkar sampai masukin ke silo itu berapa ton. Nah, selisihnya itulah sebutkan namanya ordinary loss in weight or volume. Nah, selisihnya itu apakah itu 2,5 apa 3% atau 4%, kita catat semua tuh. Jadi pertama kali saya tetapkan dia punya deductible 2,5%. Tetapi setiap shipment akan dicatat. Mungkin ada yang 3%, ada yang mungkin tiba-tiba 1,5%, ada yang mungkin 1,75%. Jadi pada waktu tahun pertama selesai, deductible tersebut kita akan adjust, ya, dikumpulkan semuanya tuh, shipment tersebut dikumpulkan, ya, ada yang 3%, ada yang 1,5, sekarang dikumpulkan semua, ya, kemudian dibagi dengan jumlah shipment yang ada. Katakanlah tadi misalnya 20 shipment, semua angka tersebut dikumpulkan. Kemudian dibagi dengan 20. Nah, di situ akan ketemu rata-rata average daripada ordinary leakage weight and volume ini. Ya, itulah dipakai sebagai standar deductible. Jadi kalau katakanlah misalnya ternyata deductible yang ada kita tetapkan misalnya 2,5% nih. Berarti yang 3% ini dia dapatkan klaim setengah ya. Tapi kalau dia punya ordinary weight and volume itu 1,5, maka tidak melewati 2,5 deductible-nya. Ya, begitu seterusnya sampai akhir tahun pertama selesai, di-adjust dia punya deductible-nya sesuai dengan average daripada shipment 20 tadi, 20 shipment. Nah, itu dipakai sebagai dasar deductible daripada ordinary loss in weight or volume. Jadi walaupun termasuk dalam pengecualian ya 4.2 ini, tetapi kita bisa apa? Mengcover ini, menjamin ini dengan konsep pikiran tersebut ya. Jadi tidak bisa katakanlah kita langsung semua ordinary loss ya itu dikecualikan, enggak juga, kasihan nasabah ya, kasihan sekali nasabah. Jadi itu yang saya mau coba sampaikan pada kalian ya terkait dengan ordinary leakage ya ataupun ordinary loss ya, plus juga tadi yang delay sama yang tadi Tanto bilang inherent vice ya, or nature of the subject matter of insured ya, itu poinnya untuk yang tabrakan. Nah kemudian masuk lagi ke ini, kalau katakanlah tadi ada tabrakan, bagaimana tanggung jawab pemilik kargo atas kapal yang nabrak jembatan tadi? Di sini dijamin ya, risk cover poin 3, both to blame collision clause atau tabrakan kapal di mana keduanya bersalah ya. Tapi kemudian jembatan itu nggak bersalah kan? Ya, jembatan bersalah nggak jembatan? Ya, jembatan itu nggak bersalah, jembatan ada di situ, sudah sejak kapan ada di situ. Tapi kapal ini nabrak jembatan, maka tidak bisa masuk dalam poin 3 ini. Ya, poin 3 ini tidak bisa masuk ya. Masuk general phrase nggak? Nggak, bukan general phrase tuh. Ya, seperti yang kita pelajari pada waktu itu, general phrase ada apa? Ada bahaya yang nyata, kemudian ada perhitungan yang akurat, kemudian ada pengorbanan yang mengalami kerugian ya. Ini berarti apa? Kalau katakanlah apakah pemilik kargo tanggung jawab nggak terhadap kerugian yang mesti dibayar oleh pemilik kapal kepada jembatan? Kan jembatannya diam, ya dia nggak bersalah. Jadi kapalnya nabrak jembatan, ya.
Nah, bagaimana pemilik kargo ini membayar? Apakah pemilik kargo ini ikut ambil bagian, ikut bertanggung jawab terkait dengan liability ya yang akan dituntut oleh pemilik jembatan kepada pemilik kapal? Nah, kalau saya lihat, saya tidak bisa menjawab nih, karena dalam polis ICCA, ya, poin 3 tidak masuk. Ya, di situ sebutkan apa? Asuransi memberikan rugi pada tanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawab dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul tabrakan kapal di mana keduanya bersalah. Tabrakan kapal di mana keduanya bersalah. Jika yang didapat jamin dalam hal ini, dalam hal timbul klaim dan pengangkut berhasil berdasarkan klausul tersebut, tetanggung setuju memberitahu penanggung di mana penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungan untuk membela tanggung terhadap klaim demikian. Jadi, kalau menurut saya, nanti tolong teman-teman mungkin Tanto bisa sampaikan, eh, jembatan ini akan menuntut kepada pemilik kapal. Dan kemudian apakah kerugian pihak ketiga ini yang kapal mesti bayar kepada jembatan, apakah akan dijamin oleh polis kargo? Menurut saya tidak, karena tidak masuk dalam general average, tidak bisa masuk dalam both to blame collision clause. Itu menurut pendapat saya untuk kasus jembatan, ya. Gimana menurut teman-teman? Silakan, Tanto atau Yudi ataupun Uus, monggo ditanggapi. Iya Pak, coba mau kasih tanggapan dikit ya Pak. Ya, silakan. Kalau untuk apa jembatan itu kan nggak ada terkaitan sama pihak eh, kargo ya Pak, kecuali ada terkaitan ini apa namanya, penyelamatan kargo atau apa itu Ya, mungkin masih bisa kargo owner yang kontribusi untuk melakukan biaya apa biaya-biaya yang mereka tanggung gitu Pak, kayak ya, misalnya ganti kapal atau apa. Mungkin kalau memang itu kapal yang nggak bisa jalan lagi di apa di hire kapal bantuan ya mungkin itu ada kontribusi dari pihak milik kargo gitu. Tapi kalau untuk jembatan yang rusak ini kayaknya nggak sampai Pak, itu cuma pemilik kargo sama PNI pemilik kapal sama PNI nanti yang jalan. Nah oke. cuman saya mau tanya lagi nih Pak, Ya, kalau misalnya di Marine Hall ya Pak kan ada hmm, 4/4 Pak corrosion liability hmm, plus FFO juga ya. hmm, Kalau misalnya dia nggak punya PNI Pak, hmm, itu limitnya berapa Pak? oke. Karena Kita, kan di polis nggak ada limitasinya tuh Pak. oke, kita hold ya, makin hal ya kita hold ya. Oke Pak. Kita hold dulu. Kita akan mungkin minggu depan kita akan belajar makin hal ya. Kita akan bahas ya. Kita saat ini coba kargo dulu ya. Oke, Gitu thank you ya. Pak. Ya, thank you, thank you, thank you. Oke, ada yang lain mau tanggapi? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya akan coba lihat lagi. Ya, saya coba sampaikan untuk ya fire ya, seperti yang disampaikan. Kita coba lihat di ICCA. Ini cuma ICCA saja. Ya, coba akan lihat nanti. Kita akan coba ini ICCA, tapi yang 8 sebentar. Institute Cargo Clauses. Institute Cargo Clauses. Oke, ini B ya. F insurance. Oke. Nah, kita lihat ya kalau A tadi tidak menyebutkan apa yang dijamin. Tapi disebutkan ini semua segala risiko kecuali yang tercantum dalam klausula pengecualian 4567 ya. Sementara kalau B ya tetap disebutkan insurance cover ya. Ini namanya ini name perils ya. Kalau tadi all risk ini name perils ya. This insurance covers apa saja except as excluded the provision of clauses 4567. Ya, tetap pengecualian sama ya. Tapi yang dijamin apa? Yang A ya, yang B ini. Ini apa? Fire and explosion ya. Itu langsung dijamin. Berarti kejadian kebakaran yang baik di mobil tersebut ya, itu dijamin ya tadi 3.000 pengangkut mobil ya. Dijamin ya. Tinggal yang lain-lain lagi nih ya itu. Nah, tapi tetap yang kapal nih nggak bisa, ini nggak dijamin ya. Tadi yang kapal nabrak jembatan ya, ini nggak masuk dalam both collision clause, tidak masuk dalam general average ya. Oke, kita coba lihat C. Ya, C. C ya, apakah dijamin dia punya fire? Ternyata juga dijamin.
Ya, ternyata juga dijamin ya. Oke, jadi fire itu dijamin karena kebakaran memang itu suatu bahaya ataupun suatu risiko yang memang ada nyata di dalam perjalanan kapal karena kapal itu bisa kena petir ataupun kena korsleting segala macam. Mungkin juga ada bahan-bahan mudah terbakar yang terjadi di dalam kapal tersebut ya. Oke, kita terakhir masalah ini. Oke. Untuk menggertak Houthi Yaman, Amerika bahkan menerjunkan kapal perusak pertahanan rudal Lebanon, Delbert the Black, and the Sullivan di laut. Oke, jadi kapal yang diserang oleh Houthis ya, kelompok teroris yang ada di Yaman ya, karena bukan pemerintah Yaman ya, dianggap kelompok terorisme, dan juga Houthis ini kan ribut dengan Arab Saudi dan beberapa negara yang lain ya. Nah, menurut kalian apakah penembakan ataupun rudal yang dikirimkan Houthis di Laut Merah tersebut itu dijamin oleh polis asuransi Merit Cargo? Silakan, monggo. Dijamin nggak perang? Silakan. Oke, baik. Kalau gitu saya akan coba jelaskan saja, ya. Ya, kita coba lihat polis. Ini kan SEC, ya. Kita lihat 4567 sama, 4567-nya yang A, B, C sama. Ya, kita lihat, ya. Lihat 4567, coba ya. Sebutkan. Nah, kalau saya coba bahas kepada kalian semua, supaya gampang memudahkan ya. Ini 4 adalah pengecualian. Apa saja ada 7 poin. Ada 7 poin, 8 poin di sini ya. Di sini apa? Tindakan sengaja ya, tindakan sengaja daripada tertanggung. Di mana-mana polis pasti dikecualikan itu ya. Oke, 41 ya. 42 tadi ya. Ini bocor biasa, hal yang lumrah ataupun tadi yang umum ya. Ya, ini subject matter yang tadi deductible ya. Oke, itu yang 42. Kalau yang 43 ini kamu lihat insufficiency unsuitable of packing ya, atau preparation of subject matter. Ya, jadi packingnya yang tidak like ya. Nomor 4 adalah delay ya. Oh sorry, boleh. 4 ini adalah yang inherent vice ya. Or nature atau sifat alami dari barang itu sendiri, yang 4.4 ya. Sementara yang 5 ini adalah delay yang tadi si Linda sampaikan ya. Delay. Yang 46 adalah insolvency daripada owners atau manajer charter. Jadi bangkrutnya pihak pengelola kapal, kemudian kapal tersebut disita oleh perbankan atau oleh pihak lain ya, karena dia mungkin pinjam uang kemudian belum bayar, dan kemudian yang meminjam uang tersebut mengambil kapal tersebut bersama kargo-kargonya ya. Kayak misalnya ada orang yang telah leasing mobil, dia sudah tidak bayar leasing beberapa bulan, kemudian ya disita oleh pihak leasing, diambil paksa mobil tersebut. Nah, ini tidak dijamin ya. Kemudian yang nomor 47 adalah apa? Disebutkan apa? Wrongful. Ini deliberate damage ya, destruction. 47. Tapi dalam dalam A dan B ini dijamin. Ini apa? Material damage ya. Ya, jadi deliberate damage or deliberate destruction of subject matter insured or any part thereof by the wrongful act or any person or persons ya. Ini bisa dijamin di A dan B ya. Kemudian yang 48 ini disebutkan apa? Disebutkan pemakaian apa? Ini atomik ya. Senjata, any weapon or device atomic or nuclear ya, itu tidak dijamin. Nah, yang 5 kalian mesti pahami, ini adalah apa? Ini mengenai unseaworthy, mengenai alat angkut ya. Ini kalau misalkan alat angkutnya tidak layak laut, maka tidak dijamin ya. Nah, kemudian sepanjang nasabah ataupun pemilik kargonya tidak paham, tidak tahu bahwa itu layak laut atau tidak layak laut, maka itu bisa dikecualikan. Tapi kalau si tertanggung paham bahwa kapal tersebut sudah tidak layak laut, ya, dan kemudian dia tetap pakai kapal itu, maka ini bisa ditolak klaimnya. Nah, kemudian ini sama ya semuanya ini poin 5 semuanya kepada kapal ya. Nah, kemudian yang 6 ini civil war. Dikecualikan ya, civil war. Jadi kalau misalnya perang apa ya, perang
saudara dan segala macam itu dikecualikan, ataupun perang kayak misalnya di Ukraina Rusia, kemudian Israel dengan beberapa negara tetangganya itu dikecualikan, ya. Nah, makanya oleh sebab itu, ya, ini dikecualikan, ya, dikecualikan. Jadi kalau kata tadi ada kapal kargo yang lewat Laut Merah, ya, Laut Merah, ya, itu kemudian diserang oleh, dalam tanda petik, sedang perang, ya, dalam situasi perang. Nah, kembali lagi akan coba lihat lagi, ya. Ini kan war ini bisa diperluas, ya. Kita bisa beli war SRCC, ya. Bisa dibeli, ya, bisa dibeli tambahan. Jadi additional premium, ya. Ada tambahan premi. Tetapi, ya, itu kalau katakan kita sudah beli dan kemudian kita sudah sampaikan kepada perusahaan asuransi bahwa kapal saya berangkat dari Jakarta menuju katakanlah Eropa tapi lewat Lautan Merah, mau lewat terusan Suez. Kenapa? Karena lebih murah dibandingkan kalau lewat Tanjung Harapan, lewat Afrika Selatan, itu lebih mahal, ya. Tetapi pada waktu katakanlah misalnya dia sudah declare, sudah mau beli itu, tapi kemudian asuransi tidak mengecewakan, ya, maka bila mana terjadi pengeboman ataupun penyerangan dan kapal kargo tersebut tenggelam ataupun terbakar habis, ya, maka itu dijamin, ya. Tinggal perusahaan asuransinya. Nah, kadang-kadang perusahaan asuransi sudah mengeksklud beberapa daerah, ya, beberapa zona perang, ya. Nah, maka oleh sebab itu tujuan kita sudah membeli jaminan ini, ya, sudah perluas dengan war risk, ya, sudah diperluas dengan war risk, tapi ada pengecualian daripada perusahaan asuransi, bahwasannya kami mengecualikan zona perang tadi, Israel dan sekitarnya, Houthi segala macam, kemudian Ukraina Rusia itu dikecualikan. Sehingga kalau misalnya kita tetap beli itu dan kemudian misalnya terjadi perang di sebuah negara yang memang belum dimasukin dalam zona perang, belum dikecualikan oleh polis asuransi, ya, maka itu bisa dijamin. Tetapi kalau kita sudah beli perang tapi sudah juga dikecualikan oleh pihak asuransi, maka bila mana lewat zona perang itu tidak dijamin polis asuransi. Kecuali ini dibeli tahun 2022, belum ada perang, ya kan? Ini mulainya tahun 23 kan, di Oktober. Itu belum ada zona perang kan? Pasti tentunya perusahaan asuransi belum mengecualikan zona perang di Laut Merah, ya. Kecuali untuk Rusia sama Ukraina itu sudah masuk dalam zona perang, ya. Nah, kecuali tadi kita sudah beli polis asuransi dan diperluas dengan war risk, ya, kita belinya di Agustus tahun 23. Tahun 23, ya. Tahun 23. Atau mungkin sebelum berangkat, ya. Kita beli di September 23. Kita beli polisnya di September 23 dan pengiriman berangkat ke sana. Kita beli war risk, ya. Kemudian tiba-tiba dalam perjalanan sana, tiba-tiba itu masuk zona perang, ya. Ini dan kapal tersebut kena bom, itu dijamin. Jadi kebalik pada momentumnya, kapan kita beli dan kapan dinyatakan zona perang dan kapan diesklud, ya. Jadi itu menurut pendapat saya terkait dengan masalah perang tersebut, ya. Dan saat ini semua polis asuransi di dunia, ya, bahkan di laut sekalipun itu mengecualikan zona perang yang sudah terbuka, sudah dinyatakan tidak bisa lagi di cover untuk war risk. Makanya saat ini banyak sekali kapal-kapal kargo tidak lewat lagi Laut Merah untuk melewati terusan Suez, ya, karena di situ Yaman dekat sekali dan dia punya rudal bisa sekali mengenai dia punya kapal kargo. Seperti saya coba lihat, ya, saya coba sampaikan pada kalian sebentar. Kita lihat maps. Nah, ini, ya, saya mau coba kasih kalian lihat, ya, Red Sea. Nah, ini, ya. Jadi ini laut Yaman Houthi, ya. Jadi sebagian besar kapal-kapal di dunia, ya, termasuk dari Indonesia, Asia, Jepang segala macam, kalau dia mau ke Eropa selalu lewat Laut Merah, ya. Nah, Laut Merah sini, ya, ini akan melewati selat, ya, selat yang ada di sini, ya, lewati Yaman ini, ya. Di sini dia punya senjata-senjata bisa langsung mengenai, ya, kapal kargo tersebut, ya. Jadi kalau misalnya kita beli polis kargo sebelum ada perang, ya, di bulan September tahun 23 dan kita beli
jaminan waris, ya, maka itu bisa tercover. Walaupun pada waktu nanti lewat sini terkena rudal, Yaman atau segala macam. Ya, tapi kalau sudah dinyatakan sebagai zona perang terbuka, maka itu tidak bisa dijamin walaupun kita sudah beli waris karena sudah di-exclude dalam polis tersebut. Begitu sementara dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau coba tambahkan, monggo silakan. Ada yang bertanyakan? Silakan Fahri. Saya ada pertanyaan nih Pak, Ya, mengenai yang kargo nyangkut di terusan Suez itu Pak. oke. Di mana kan di situ terjadi kerugian sekitar 5,7 triliun Ya, terhadap dunia ya Pak. ya. Nah, karena si kapal itu nyangkut kan otomatis kapal-kapal yang lain tidak bisa Lewat. segala macam. Nah, apakah kapal-kapal yang lain ini bisa Menuntut. menuntut? Ya Pak, maksud saya itu Pak. Iya Pertanyaan bisa. saya sih itu sih Pak. Bisa sekali. Jadi barang siapa yang menghalangi ataupun membuat orang lain tidak bisa mengakses suatu jalan dan kemudian pasti tentunya banyak kapal-kapal yang baik yang dari atas mau ke bawah maupun yang dari bawah mau ke atas ya. Itu pasti apa biayanya? Pasti ada delay semua ya. Bahan bakar pasti banyak dipakai. Bahan bakar, kemudian sumber daya manusia ya yang mestinya lewatnya misalnya cuma 7 hari itu karena menyangkut berapa hari sehingga itu biaya-biaya tersebut bisa dihitung dan kemudian diminta pertanggungjawaban kepada pemilik kapal ya. Nah itu pemilik kapal tersebut harus bayar, itu masuk dalam polis PNI ya. Polis PNI atau gimana nanti minggu depan lah kita coba belajar PNI sama Marinol ya Tanto ya, ingetin saya. Jadi itu bisa dituntut ya sepanjang memang itu nyata. Tapi kemudian apakah pihak pemilik kargo ya pemilik kargo juga ikut bertanggung jawab? Tadi kembali lagi, both to collision clause tidak ada. Kemudian general freight tidak ada. Maka polis asuransi marine cargo ICC ABC tidak bekerja, tidak bisa on, ya, tidak bisa on karena tidak masuk dalam spesifikasi itu. Tapi kemudian liability ini menjadi tanggung jawab pemilik kapal. Ya mudah-mudahan saya nggak tahu nanti kita akan coba belajar marine hull minggu depan ya, marine hull sama PNI ya, coba kita belajar. Dikit-dikit aja nggak apa-apa. Saya pun juga nggak terlampau menguasai ya, tapi saya coba mau belajar juga untuk bisa membantu ataupun berbagi pada kalian. Jadi begitu Fahri. Jadi pihak kapal-kapal lain yang tidak bisa lewat bisa menuntut kepada siapa? Kepada pemilik kapal yang nyangkut tersebut. Bahkan terusan Suez itu sendiri, ya. Jadi kan perusahaan Suez kan sebagai bisnis ya yang memiliki itu. Jadi kalau kata misalnya dia dalam 1 hari bisa mendapatkan berapa juta dolar misalnya kan, karena kapal masuk keluar masuk kan berapa juta dolar. Kemudian tiba-tiba ada kapal nyangkut sehingga kapal nggak bisa masuk sana ngantri. Di sini pun nggak bisa juga keluar kan. Sehingga apa? Perusahaan Suez mengalami kerugian juga berapa juta dolar kan. Ya, jadi itu yang bisa dituntut kepada siapa? Kepada pemilik kapal. Makanya ini PNI ini kan sangat penting ya. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena once memberikan kerugian pada orang lain ya, itu dahsyat besar sekali ya. Seperti misalnya katakanlah terjadinya tumpah ya, bocor tumpah kapalnya tersebut kemana-mana kan, itu berapa juta dolar, mungkin berapa puluh juta atau berapa ratus juta dolar kan yang mesti membersihkan laut segala macam ya. Begitu Fahri sementara dari saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Baik. Silakan, Us. Mau tanya itu Pak, yang penentuan 2,5% dari ordinary leakage, berarti poinnya itu harus di-declare di awal ya Pak? Iya, jadi paling kita diskusi juga dengan nasabah, selama ini bagaimana polis kamu berapa deductible-nya? Coba lihat ada nggak polis kamu sebelumnya? Nah, kita sebagai orang yang lebih advance, yang lebih tanda petik yang sudah memahami hal tersebut ya kita pakai itu sebagai awal. Tapi kemudian kita bilang sama perusahaan asuransi, deductible 2,5% ini sebagai titik awal saja, awal pertama kali. Tapi yang actualnya kita akan adjust sesuai dengan apa yang terjadi sepanjang tahun. Ya, makanya pada waktu saya buat deductible ini 2,5%, tapi deductible tahun kedua itu berubah. Kenapa? Karena actual tersebut kan bisa naik turun, kita ambil average-nya. Ya, kemudian deductible tahun ketiga ya itu
adalah penambahan daripada average di tahun pertama dan average tahun kedua. Dijumlahkan, dibagi berapa shipment. Itulah akhirnya mendekati. Makanya itu kan statistik. Ya. Dan itu yang sangat fair buat nasabah dan juga buat perusahaan asuransi. Kan itu mendekati kenyataan. Karena ini masalah shortage ini kan di luar kuasanya si pemilik kargo, ya. Ya, itu yang katakanlah kita coba mau deal dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan kedua pihak. Kita sebagai broker yang betul-betul mesti menjembatani hal ini. Nasabah tidak tahu, perusahaan asuransi pun juga kadang-kadang tidak tahu. Ya, sehingga kita mencari jalan tengah. Begitu, Uus. Oke, Pak. Berarti harus aktual turnover ya, Pak. Jadi nggak bisa Actual, estimasi gitu. ya actual deductible shortage-nya itu yang kita pakai. Ya, di awalnya kita pakai penentuan pertama kali dulu aja berapa yang kata-kata. Mungkin bisa aja 1%, 1% nggak apa-apa, 1%. Tapi kalau misalnya ternyata kita review per 3 bulan karena 1% kekecilan, boleh aja. Ternyata dalam segmen 3 bulan tersebut ternyata kok loss-nya 5%. Ya udah, kata-kata 5% berarti tahun ketiga, bulan ketiga dipakai 5%. Nah, jadi terserah mau yang lebih cepat, bisa juga setahun, terserah. Jadi yang mana yang lebih fair buat kita semua. Begitu, Us. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Us. Ada lagi yang mau tambahkan atau bertanya, silakan. Pak, terakhir Pak, tanya Pak. Ya, silakan, Tok. Penentuan sum insured untuk marine cargo gimana ya Pak? Actual value atau agreed value Pak? Oke, Tanto. Ya, kalau di dalam marine cargo itu agreed value. Ya, agreed value. Ya, ditetapkan awal. Tetapi kemudian agreed value tersebut kan berdasarkan apa? Kan kalau katakan perdagangan internasional kan kita seperti yang saya pernah sampaikan kepada kalian kan ada yang Ex-Works, ada kemudian apa lagi free on board, ya FOB, ada yang CNF, ada yang CIF, ya itu ada dokumennya kan, ada dokumennya, ada invoice-nya, ya ada fakturnya, itu udah agreed value. Kemudian apakah ditambahkan imaginary profit 10 hingga 20%? Kalau tertanggungnya minta, saya mau ditambahkan IP dong, imaginary profit, ya sebesar 20%, dan kemudian perusahaan asuransi menyetujuinya, maka dia punya CHF plus 20%, itu sebagai agreed value. Preminya bagaimana? Ya preminya dikali berdasarkan jumlah uang petanggung tersebut. Jadi uang petanggungannya atau sum insurednya adalah tadi CNF plus IP 20%. Katakanlah misalnya contoh, dia punya CNF CIF-nya tersebut 1 juta. Ya, CIF-nya 1 juta dolar. Kemudian dia punya IP-nya menjadi profit 20%. Maka dia punya sum insured-nya 1,2 juta dolar. Nah, preminya tinggal dikali. 1,2 juta dolar kali misalnya 1 per mil atau 0,1% atau 1,5 per mil. Itu terserah. Jadi itu yang sebagai agreed value. Begitu toh? Ya. Jadi ada yang bilang market value. Ya dia nggak sekolah aja tuh. Ya market value itu mobil. Ya, berarti kalau ada pajak-pajak, terus biaya masuk segala macam itu bisa dimasukin ya Pak? Ya, tapi di awal, dideklar di Ya, awal. di awal benar. Di awal, begitu loh. Ya, jadi nasabah mesti perhitungkan semuanya tuh. Ini termasuk biaya apa? Biaya, karena misalnya biaya pajak, biaya dokumen biaya untuk land clear, clearance segala macam itu mesti dimasukin. Tapi ada, dan itu kan ada invoice-nya. Ya ada jelas pertanggungjawaban. Ini saya mesti bayar ke negara sekian. Ada dokumentasinya, bukan kira-kira, ya gitu loh. Dan itu menjadi agreed value. Begitu toh. Oke, makasih Pak. Thank you. Oke, minggu depan saya juga coba belajar marine hull sama PNI. Kemudian saya coba sampaikan tadi bahwasannya kita akan coba ujian ya motor vehicle, property sama cargo. Ya kita akan ujian yang saya sampaikan ujiannya online by form, Google Form ya. Kemudian ada standar kelulusan tadi 70% ya. Kalau misalnya kalian lulus, kalian mau menebus sertifikatnya, tadi saya udah berikan ke Debbie sama Dwi, itu biayanya 100.000 ya, dan akan ada sertifikat buat kalian, e-sertifikat yang saya tanda tangani dari Itikat Academy, itu menjadi dokumen tambahan buat kalian bahwa kalian telah mengikuti ujian. Tapi kalau kalian tidak lulus, kalian tidak perlu menebus sertifikatnya karena tidak akan diberikan sertifikatnya kalau kalian tidak lulus ya. Jadi kalian yang soalnya bagaimana? Soalnya seperti saya sampaikan dalam kelas-kelas ini, begitu loh. Jadi intinya saya mau kalian pun juga mendapatkan suatu penghargaan, suatu apresiasi, suatu bukti bahwa kalian memang belajar
ya, bukan cuma hanya belajar saja, tapi kalian punya sertifikat yang kalian bisa tunjukkan kepada perusahaan, kepada eh, apa publik, begitu ya. Sementara dari saya, ada tambahan dari kalian? Silakan sebelum saya akhiri. Jadi Satu mudah, lagi Pak. ya silakan. Ini Pak, misalnya yang dari kargo Pak ada penambahan-penambahan untuk penentuan sum insured. Nah, Misalnya Pak dia mau tambahkan biaya pengiriman kembali ongkosnya Pak. Case-nya gini Pak, misalnya oh, nih si distributor ini eh, barangnya rusak. hmm. Tuh unit harus dikembalikan kembali ke apa ke pabrik atau apa. Nah, itu biaya pengembalian itu jadi cost-nya si pemilik barang. Itu biaya itu bisa tetap masukin nggak Pak? Jadi Walaupun itu gini, oh, oke. Katakanlah misalnya dia beli barang mm. dari mana ke mana, dari Jakarta Surabaya, ya, Misalnya dari Taiwan lah, Taiwan ke Taiwan Jakarta. ke Jakarta, oke. Kemudian Kemudian barangnya rusak. Nah, rusak. kan eh, si rusaknya itu kan dikembalikan ke sana untuk entah itu repair, entah itu tuker gitu, Pak. Hmm. Kosnya untuk kirim ke sana itu bisa diasuransi nggak, Pak? Ya, Sebagai sepanjang wajah tadi, misalnya tadi misalnya, oke, misal dia beli barang ya, beli barang, kemudian beli barang ya, kita nggak tahu mestinya si barang bagus sih, kalau barang rusak nggak bisa diasuransikan ya, gitu ya, barang bagus ya. Kemudian dia mau 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 mengcover juga biaya pengiriman kembali. Jangan-jangan kalau ternyata barang tersebut yang diterima rusak, boleh aja sih, sepanjang itu di awal. Tapi berarti apa? Dia sudah punya suatu bayangan ataupun suatu ekspektasi bahwa barangnya akan rusak. Begitukah? jadi ini case-nya rutin pengiriman, Pak. Nah, Dan rusak itu bukan setiap kali rusak, ada beberapa kala dia pernah ngalamin case kayak gitu. oke. Ya, sepanjang tadi kita dapatkan data yang lebih banyak, lebih eh, lebih detail, ya. Dan kemudian kita sebagai broker, ya, kita sampaikan kepada perusahaan asuransi bahwa tertanggung ini membeli barang dari negara ini. Kemudian suatu ketika bisa saja dari sekian banyak barang yang dia import, ya, ternyata ada barang yang rusak nih, satu dua dari sekian 100 item, ya. Dan dia berarti apa? Berarti semua barang yang dia import, ya, itu mesti diasuransikan juga plus tadi biaya pengiriman kembali. Boleh saja sih. Boleh saja diasuransikan. Berarti apa? Berarti apa? Tidak milih-milih. Berarti dari sekian katakanlah 100 shipment, semuanya plus biaya pengiriman kembali, ya. Dan Ya, Pak. sehingga asuransi mendapatkan premi tambahan untuk biaya pengiriman kembali yang tidak rusak kan. Tapi dia akan mengeluarkan pembayaran atau akan membayarkan klaim tersebut bila mana barang tersebut rusak kan itu. Jadi yang di cover apa? Biaya pengiriman kembali saja, bukan barang yang rusak tadi kan? Iya Karena betul, Pak. barang tersebut apa? Mungkin barang tersebut kan nggak mengalami kerusakan yang dijamin dalam ACC ABC kan? Tapi ternyata barang tersebut rusak setelah tiba di lokasi karena memang si pengirim ini kok mengirim barang rusak. Nah, itu tanda tanya lagi, ya. Jadi coba nanti kamu bicara sama eh, Tanto ataupun bicara sama Mbak Dewi atau Mas Dwi, ini gimana konsepnya? Apakah barang tersebut memang sengaja dikirim rusak atau bagaimana? Atau bisa saja begini. Misalnya dia memang repairer lah ya, dia pembuat apa workshop ya. Jadi barang-barang yang dikirim ke tempat dia memang rusak semua, ya. Kemudian dia mau mengasuransikan biaya pengiriman kembali, ya nggak bisa dong, karena itu barang tersebut dia datang ke tempat dia rusak dan dia perbaiki, kemudian sudah benar, sudah bagus, dan dia kirim kembali kepada pihak pemilik barang kan, itu nggak bisa diasuransikan, ya karena memang itu suatu hal yang biasa. Nah makanya tolong pastikan baik-baik, jangan sampai kalian tidak memahami jenis resiko yang dialami ataupun yang dihadapi oleh si tertanggung ini, sehingga kita tidak bisa meyakinkan perusahaan asuransi, ya. Jadi yang kita bisa asuransikan adalah sesuatu hal yang tidak atau unforeseen atau accidental, ya. Nah, kemudian tadi misalnya suatu barang yang dikirim dari pihak supplier di Taiwan kemudian dikirim rusak, ya. Ini berarti Taiwannya nggak benar. Ya mesti kan bukan yang dikirim barang rusak kan gitu loh. Namanya kita beli barang, mesti kan barang bagus semua gitu. Begitu, Us. Iya, Pak.
Atau mungkin kamu bisa ceritakan lagi yang lebih detail, apa yang kamu hadapi dari nasabah ini? Sempat request sih Pak. Jadi Hmm. ada kerusakan pabrikan atau gimana dan asuransi tidak bisa cover dan dia harus mengembalikan unit itu ke sana Pak untuk mendapatkan tukerannya gitu. Oh, berarti ini kalau misalnya tadi ini saya ambil contoh sebagai Shopee ya. Jadi kan dia mesti buktikan bahwa barang tersebut yang dia terima memang rusak ya, sejak dia terima kan. Berarti apa? Dia mesti bikin dokumentasi dan dia sampaikan saya belum pakai, saya belum mengoperasikan ya. Jadi sebetulnya yang menjamin ya pengiriman kembali itu si manufacturernya ya, ataupun si Shopee-nya ataupun siapa yang itu. Jadi kan kita mesti dokumentasikan kan, kita foto, kita videokan bahwa barang yang kita terima tuh ternyata sudah cacat. Makanya kan unboxing kan mesti clear kan. Nah kemudian apa? Kita bisa kirim kembali, bebas ongkos kirim. Kita nggak tanggung apapun kan sebagai pembeli kan. Nah semestinya juga gitu nasabah kita yang katakanlah kamu mau layani kan. Jadi barang tersebut rusak tiba di pabrikan ya, dari tiba di lokasi di Jakarta ataupun dimanapun. Kemudian kita mesti kembalikan ke sana. Nah, ini kan mesti tanggung jawab siapa? Tanggung jawab si pihak manufacturer. Nah, perusahaan asuransi menurut saya pendapat saya tidak bisa menjamin, tidak bisa membuat polis, ya tidak bisa dimasukin dalam uang pertanggungan tersebut. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu, ya. Kecuali memang semuanya diasuransikan, ya. Nah, itu lain cerita karena perusahaan asuransi akan mendapatkan keuntungan juga. Dari 100 shipment cuma 1 atau 2 yang rusak dan dikembalikan. Nah, itu biayanya berapa? Hanya biaya ongkos kembali kan, bukan dari barang itu sendiri. Nah, itu mesti detail tuh. Begitu, Us. Iya Pak. Ya, nanti hati-hati kamu jangan sampai katakanlah belum memahami apa yang dimintakan oleh tetanggung, kemudian kita salah menerjemahkan dan kemudian salah memberikan jaminan kepada tetanggung dan kita dipikir, wah lu mau preminya aja tapi jaminannya nggak ada, berarti seakan-akan beli polis bodong gitu loh. Jangan, hati-hati ya, Us ya. Ya, baik Pak. Oke, thank you. Oke, baik teman-teman. Saya pikir waktu sudah lewat ya. Cukup sekian, kita ketemu lagi minggu depan dan saya akan beritahukan 1-2 hari sebelum kita ujian supaya kalian pun juga siap ya. Terima kasih teman-teman semua dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, Baik, thank you, Pak. Salam, Pak. thank you, bye-bye. Begitu. Bye. Pagi-pagi. Makasih, Pak. Makasih.